وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وخالاتنا وإلى روحه خصوصا وإلى روح جميع جماعة masih besar aduan sulih maburuhim an Allah Ta'ala yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yaj'al quburahum rawdah min riyadil jinan wa yuwassi madkhalahum wa qabrahum wa yaghfir dhunubahum bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil amin tadaburi jiranim bidhi salami mazastadam anjaram muqladim bidami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wasaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajam ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhiqni bis salihin Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhiqni bis salihin Rabbi zidni warzuqni fahma walhiqni bis salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Al-mukarramun, para orang tua, hujjajul kiram, hadirin jamaah ta'lim kuliah subuh rahimakumullah. Insyaallah pada usai melaksanakan salat subuh ini kita akan mengkaji bersama-sama surah Al-Baqarah dari ayat 8 sampai ayat 10. Yaqulu ta'ala fi muhkami tanzilih a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yaksibun. Shadaqallahul a'zim. Bila pada pertemuan lalu telah kita bahas 4 sifat orang yang bertakwa di awal Baqarah dan juga 2 sifat orang kafir. Sedangkan 13 sifat bagi orang-orang munafik itu diawali dari ayat 8.
Yaqulu ta'ala fi kitabih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa minan nas, dan dari sebagian manusia, man yaqulu amanna, mereka mengatakan kami beriman. Jadi secara lisan mereka mengatakan amanna, beriman di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabatnya itu mengatakan amanna billah, kami beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir ataupun hari kiamat. Wa ma hum bimu'minin, Allah katakan wa, dan tidak sekali-kali mereka itu beriman kepada Allah. Yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah dan juga menipu orang-orang yang beriman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, padahal mereka bukan menipu Allah, bukan menipu Rasulullah dan para sahabat. Sebenarnya mereka menipu dirinya sendiri, tapi mereka sudah tidak merasa lagi. Jadi perasaannya itu udah kagak ada lagi bahwasanya mereka menipu Allah dan juga menipu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Wa ma yash'urun, udah nggak ada perasaan lagi. Kenapa? Allah katakan fi qulubihim marad, karena di hati mereka itu ada apa? Marad. Marad itu penyakit. Penyakitnya itu adalah asyak wan nifaq, keraguan dan sifat nifaq. Fazadahumullahu maradah, lalu Allah Subhanahu wa taala tambahkan penyakit yang ada di dalam hatinya, yaitu sifat nifaq dan juga sifat syak, keraguan, sehingga membuat mereka itu tidak lagi melihat kebenaran. Oleh karenanya Allah katakan walahum adzabun alimum bima kanu yakdzib, mereka akan mendapatkan azab yang paling apa? Pedih. Azab alim, azab yang amat pedih bagi orang-orang munafik. Nah, di surah Al-Baqarah 4 sifat orang bertakwa itu singkat. Kalau ingin mengenal orang bertakwa, 4 sifat di awal Baqarah, dari alladzina yu'minuna bil ghaib. Sifat orang kafir itu jelas, 2 ayat, yaitu ayat 6 dan 7. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Cuma ketika Allah Subhanahu wa taala membicarakan sifat-sifat orang munafik itu, jumlah di awal Baqarah ini sangat banyak, 13 ayat. Jadi lebih banyak. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan begitu banyaknya jumlah ayat di awal Baqarah membicarakan sifat orang-orang munafik ketimbang sifat orang yang bertakwa dan juga sifat orang kafir? Karena orang munafik ini mereka mengatakan amanna billahi wal yaumil akhir,
di depan Nabi dan sahabat itu mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kiamat. Berarti orang-orang munafik yang hidup pada saat itu hidup bersama siapa? Nabi dan sahabat, kumpul bersama sahabat. Padahal hakikatnya ini adalah munafik, musuh dalam selimut. Jadi sulit membedakan apakah dia ini benar-benar bertakwa, apakah dia ini benar-benar orang kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan 13 ayat untuk mengetahui sifat-sifat mereka, ciri-ciri mereka. Munafik itu orangnya, sifatnya itu adalah nifak. Nifak itu sifat, munafik itu orangnya, pelakunya. Apa itu nifak? Nifak itu sederhananya antara lain dari segi bahasa itu diartikan seperti as-sarab. Kalau kita di siang hari itu di jalan raya itu sepertinya ada apa tuh? Air ya, fata morgana. Kelihatannya ada air. Padahal kalau di Paradin ada nggak? Nggak ada. Itu bukan air. Itu karena terik matahari menyinari yang namanya jalan raya sehingga terlihat seperti apa? Air. Itulah yang namanya nifak. Kelihatannya ada, padahal nggak ada. Kelihatannya beriman, padahal nggak beriman. Itu sifat nifak. Para ulama ketika membicarakan tentang ayat ini dari 8 sampai 10 dan seterusnya nanti tentang sifat-sifat orang munafik, nifak itu terbagi dua. Nifak, sifat nifak itu terbagi dua. Yang pertama namanya an-nifaqul asghar, nifak kecil. Nifak apa? Asghar. Atau an-nifaqul amali, nifak secara amaliyah. Jadi nifak asghar atau nifak kecil atau nifak amaliyah ini terlihat dari ciri-ciri yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sering kita baca hadisnya. Ayatul munafik salas. Tanda orang munafik apa? 3. Idza haddatsa kadzaba. Apabila dia bicara apa? Dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji suka ingkar janji. Wa idza tumina khana. Dan apabila dikasih amanat dia berkhianat. Wa idza khasama fajara. Apabila dia berkelahi melampaui batas. Ini namanya nifak amaliyah. Berarti kalau yang suka bohong, yang suka ingkar janji, yang suka berkhianat, yang suka melampaui batas, itu disebut apa? Munafik. Cuma sifat munafik yang kecil ini tidak akan menyebabkan orang masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Masuk neraka, cuman enggak selama-lamanya kalau dia beriman. Ini nifak amali, Pak. Yang kedua ada an-nifaqul akbar. Nifak besar.
Nifak besar ini terkait dengan nifak al-i'tiqadi. Nifak dari segi apa? Akidah ataupun keyakinan. Nah, kalau nifak i'tiqadi atau nifak keyakinan inilah yang dikatakan oleh Allah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Mereka orang-orang munafik secara i'tiqad. Di hadapan Nabi dan sahabat mengaku beriman, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka apa? Enggak beriman. Berarti nifak apa? I'tiqadi. Inilah orang-orang munafik yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walahum azabun alimum bima kanu yakzibun. Mereka akan mendapatkan azab yang paling apa? Pedih. Nah, sering kita baca tuh ayat innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan dimasukkan ke dalam neraka yang paling dasar. Ayat itu terkait dengan orang-orang munafik yang memiliki sifat nifak i'tiqadi. Nifak apa? I'tiqadi yaitu nifak keyakinan, pura-pura beriman kepada Allah dan Rasulullah, padahal mereka adalah orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan apa? Islam dari dalam. Oleh karenanya orang-orang munafik yang hidup di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu, mereka adalah penduduk kota suci Madinah Al-Munawwarah. Kan surah Al-Baqarah ini, Pak, minas suwaril madaniyah, yaitu surat yang diturunkan di kota Madinah. Maka surah-surah yang diturunkan oleh Allah di kota Madinah itu banyak menyinggung perilaku ataupun sikap orang-orang munafik yang ada di Madinatul Munawwarah. Kalau di Mekah itu nggak ada orang munafik. Kalau di Mekah itu yang ada adalah al-musyrikuna awil kafirun, orang-orang musyrik yang menduakan Allah, atau kita katakan mereka adalah orang-orang kafir. Jelas musuh Nabi itu jelas di Mekah. Mana mukmin yang masuk Islam, mana si kafir ataupun musyrik yang memusuhi Nabi, itu jelas. Tapi ketika Nabi hijrah ke kota Madinatul Munawwarah, ternyata di sana masyarakat Madinah itu ada penduduk aslinya, ada non pribuminya atau pendatangnya. Itu di Madinah. Penduduk aslinya itu dua kabilah atau dua suku di Madinah. Suku yang pertama adalah suku Aus. Aus, bukan Aus pengen minum, ini namanya Aus. Yang kedua suku Khazraj. Coba, ini penduduk pribumi di Madinah itu dua suku asli itu Aus dan Khazraj. Mereka sebelum Islam datang dalam menyembah Allah itu sama dengan orang-orang Mekah. Berbuat syirik, menyembah berhala, sama.
Namun ada penduduk yang bukan asli ataupun pendatang, yaitu orang-orang Yahudi, Pak. Jadi orang Yahudi itu sudah ada di kota Madinah dahulu di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ada tiga suku. Tiga suku besar. Yang pertama Bani Qainuqa. Yang kedua adalah Bani Nadir. Yang ketiga Bani Quraizoh. Ini tiga kabilah besar orang Yahudi yang hidup sudah lama di kota suci Madinah Al-Munawwarah. Nah, disitulah ketika Nabi datang ke kota suci Madinatul Munawwarah, dua kabilah besar penduduk pribumi Madinatul Munawwarah yaitu Aus dan Khazraj banyak yang memeluk agama Islam. Dan sepertinya Nabi Muhammad ketika berdakwah di Madinah itu lebih disambut oleh orang-orang Madinah ketimbang Nabi berdakwah di mana? Di Makkah. Sehingga kelembutan orang-orang Madinah itu terpancar dari sambutan mereka ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hijrah bersama sahabat dari Mekah ke Madinah dengan untayan syair ataupun puisi yang sering dilantunkan pada saat kita melakukan yang namanya mahallul qiyam. Kalau lagi membaca anasyid maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Itu untayan syair ataupun puisi yang diciptakan oleh masyarakat Madinah ketika menyambut kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kelembutan hati masyarakat Madinah, yaitu masyarakat Madinah yang terdiri dari dua suku yaitu Aus dan Khazraj ini memiliki hati yang lebih lembut ketimbang orang mana? Ketimbang orang Mekah. Masalahnya kemudian ketika Nabi berada di Madinah, Nabi ini bukan hanya menghadapi Aus dan Khazraj, tapi menghadapi masyarakat pendatang, yaitu orang-orang Yahudi yang tergabung dalam tiga suku besar ini. Dipimpin tokohnya yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah tokoh besar kalangan munafik di kota Madinah, di mana orang-orang munafik dari kalangan Yahudi ini, mereka kalau di hadapan Nabi dan para sahabat, amanna billahi wal yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Lah nyampur sama kita, nyampur sama Nabi, karena sudah mengatakan apa? Kami beriman kepada Allah dan hari kiamat. Apakah Nabi tahu mereka itu orang-orang munafik? Tahu Nabi. Tahu nih orang-orang Yahudi ini, mereka itu munafik, tahu Nabi. Mereka pura-pura beriman. Kenapa mereka pura-pura beriman di hadapan Nabi dan para sahabat? Karena mereka bertujuan untuk mengamankan
nyawa mereka, keselamatan hidup mereka, karena Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya di kota Madinah telah mampu membangun kekuatan militer dan juga kekuatan fisik dan kekuatan ukhuwah Islamiyah bersama masyarakat apa? Madinah. Maka supaya aman, mereka mengatakan may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Udahlah, kita ngomong aja kita beriman kepada Allah dan beriman kepada hari. Udah, kita baca syahadatain aja lah daripada hidup kita terancam di sini. Ya, mereka mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sehingga Nabi Muhammad SAW pun tidak akan menghukum apalagi membunuh mereka, tidak akan mungkin. Kalau seandainya Nabi Muhammad menghukum ataupun membunuh orang-orang munafik, di mana Nabi tahu mereka itu munafik, pura-pura beragama Islam, maka dipastikan masyarakat akan bertanya-tanya kenapa Nabi Muhammad itu membunuh orang yang terang-terangan mengucapkan kalimat syahadat, meskipun hatinya itu busuk, pura-pura apa? Beriman. Itu tidak akan mungkin terjadi. Makanya dilarang bagi seseorang untuk mengatakan kafir kepada orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Gak boleh kita ngatain kepada saudara kita kafir, gak boleh. Karena ketika kita katakan kafir atau murtad, padahal dia tidak mengatakan atau mengucapkan kalimat yang membuat dia kafir atau murtad, maka kalimat kufur ataupun ridha itu kembali kepada orang yang menuduh. Nggak boleh ngatain orang kafir. Kalau dia orang Islam, makanya ketika ada salah seorang sahabat berperang dan saat itu musuh sudah terdesak, pada saat ingin dibunuh dan sahabat tersebut sudah menghunus pedangnya, ketika ingin dibunuh dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia tahu sebenarnya tujuannya untuk mengamankan apanya? Nyawanya, biar selamat. Maka dia mengucapkan kalimat syahadat. Kata Nabi, jangan kau bunuh, karena dia sudah mengucapkan kalimat syahadat. Maka dari itu Nabi dan para sahabat ketika berdakwah di Madinah itu yang paling sulit menghadapi orang-orang apa? Munafik, yaitu dari kalangan Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan juga Bani Khazraj. Bani Quraisyah mana? Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan juga Bani Quraisyah. Ini 3 suku Yahudi. Berarti orang Yahudi itu salah satu bangsa yang memang tertua di dunia, yang hidup dari sejak zaman Nabi Musa alaihissalam, ya, dari sejak zaman Nabi Musa nih, yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun. Itu tersisa orang-orang Yahudi sampai tinggal di mana? Di Madinah. Itu bangsa yang paling tua, Pak. Bangsa yang paling tua, dan bahasanya pun bahasa yang paling tua. Bahasa yang sulit dipelajari.
Di Indonesia ini yang dikatakan mumpuni berbahasa Yahudi itu Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Bahasa yang sudah mati ribuan tahun, tapi bisa dihidupkan lagi oleh orang-orang apa? Yahudi. Bangsa yang memang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, terusir, terbuang dari tanah-tanah Timur Tengah akibat mereka melawan perintah Allah dan Rasulullah dan juga perintah nabi-nabi terdahulu, yaitu Nabi Musa, Nabi Isa. Makanya orang-orang Yahudi itu hidup bertebaran di belahan dunia, dari mulai Afrika, Asia sampai Eropa bahkan Barat. Ini bangsa yang paling tua. Perilakunya nanti kita akan dapatkan di dalam surah Al-Baqarah juga, bagaimana perilaku orang-orang Yahudi. Nah, dari ayat 8 sampai 10 ini Allah ingin memperlihatkan bagaimana perilaku orang-orang Yahudi. Untuk menghancurkan Islam, maka mereka pura-pura masuk Islam. Itu perilaku mereka. Kalau di dalam sejarah itu terkait dengan kehidupan orang Yahudi dan perilakunya di Madinatul Munawwarah, ada salah seorang Yahudi ketika Aus dan Khazraj, ini penduduk pribumi lagi pada ngobrol, Aus dan Khazraj itu dipancing oleh orang Yahudi ini. Bagaimana Aus dan Khazraj ini supaya berkelahi, supaya ribut, maka orang Yahudi ini mencoba menghidupkan kembali untuk menghidupkan kebanggaan terhadap nenek moyang mereka masing-masing, yang pada akhirnya Aus membanggakan kakek neneknya, begitu juga Khazraj membanggakan kakek neneknya, sehingga pada akhirnya mereka keduanya ini, Aus dan Khazraj, sampai sudah menghunuskan pedang, ingin saling apa? Bunuh membunuh akibat dari provokasi yang dilakukan oleh orang apa? Yahudi. Maka disitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir. Nabi Muhammad hadir mengingatkan mereka dengan sabdanya, afabidak wal jahiliyah wa ana baina azhurikum. Itu kata Nabi. Wahai Aus dan Khazraj, wahai orang-orang yang beriman, kamu ini sudah memeluk Islam. Islam itu menyatukan kalian. Karena memang Aus dan Khazraj ini, begitu juga kabilah Yahudi ini, mereka termasuk suku yang paling suka berperang. Nah, kalau kita sering dengar ayat begini nih, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya, surah Al-Imran ini menjelaskan bahwa Aus dan Khazraj termasuk
orang-orang Yahudi sebelumnya itu mereka sering berperang ratusan tahun. Kemudian Allah katakan fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah jinakan hati kamu sekalian setelah memeluk Islam, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kemudian kamu jadi orang-orang yang beriman. Maka kata Nabi, bagaimana bisa kalian yang sudah disatukan oleh Islam menghidupkan kembali kebiasaan-kebiasaan orang jahiliyah, yaitu membanggakan kakek nenek moyang kalian, sampai kalian ini nyaris hampir saja saling apa? Membunuh akibat perilaku provokasi yang dilakukan oleh orang apa? Yahudi. Oleh karenanya kita mengenal yang namanya perjanjian Hudaibiyah ataupun perjanjian Piagam Madinah. Jadi Piagam Madinah itu ya, Piagam Madinah itu isinya adalah bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki perjanjian kepada orang-orang Yahudi, di mana orang-orang Yahudi juga itu berjanji kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk saling menjaga yang namanya kebersamaan ataupun ukhuwah di situ. Tapi ternyata tidak. Karena orang-orang Yahudi itu sifatnya memiliki sifat yang dengki ataupun benci. Benci kepada siapa? Benci kepada orang Arab. Orang Yahudi itu, orang Israel itu bukan orang Arab, Pak. Ya. Mereka itu benci sekali kepada orang Arab. Mereka menganggap diri mereka itu adalah Bani Israel, bangsa pilihan. Darahnya darah pilihan. Makanya orang Yahudi tidak akan pernah menikah dengan orang yang bukan orang Yahudi, untuk menjaga nasab ataupun keturunan mereka. Menganggap bangsa lain selain bangsa Yahudi itu bangsa yang di bawahnya, bangsa yang rendah. Keangkuhan dan kesombongan orang Yahudi itu sudah diperlihatkan dari zaman Nabi Musa alaihissalam. Makanya orang-orang Yahudi yang memiliki sifat seperti ini, di mana mereka ingin membunuh Nabi Isa. Siapa yang ingin membunuh Nabi Isa kecuali orang-orang Yahudi? Di dalam Al-Quran Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu diserupakan orang Yahudi kawannya. Yang ingin membunuh adalah orang-orang Yahudi. Karena mereka merasa bangsa pilihan, yang kemudian mereka bersama para pendetanya merekayasa bahwa tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu adalah tanah Palestina. Oleh karenanya Palestina ini sebuah negara yang belum diakui oleh dunia ataupun oleh PBB, tapi mereka lebih dahulu mengakui keberadaan negara Israel. Mengapa bangsa Palestina itu bisa kalah dengan negara Israel? Kok tanahnya bisa dikuasai? Karena memang orang Yahudi adalah bangsa yang paling tua, memiliki perjalanan yang panjang. Mereka secara perlahan-lahan menduduki yang namanya Palestina itu sudah sejak lama. Mereka pindah ke situ, meyakini itu adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan berdasarkan kitab suci mereka yaitu Taurat. Yang kemudian mereka berkumpul di situ secara perlahan-lahan, mengundang orang-orang Yahudi yang ada tersebar di seluruh dunia untuk pulang kampung, yaitu ke tanah Palestina, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Yang kemudian mereka
sedikit demi sedikit membeli tanah-tanah tersebut, dibantu oleh rezim ataupun pemerintah Israel yang pada saat itu didukung oleh negara Inggris untuk mendirikan sebuah negara, yaitu Israel, negara yang ada di dalam negara. Itu sejak tahun 1948 ada sebuah perjanjian di mana bangsa Yahudi memiliki hak atas tanah itu. Padahal dalam catatan sejarah Islam tidak ada sejarahnya orang Yahudi ataupun orang Israel itu memiliki hak ataupun tanah di Palestina. Tapi sejak perang dunia kedua itu Inggris bersama Eropa, mereka berusaha untuk merekayasa sedemikian rupa supaya Israel itu punya apa? Punya tanah dan tanahnya diakui. Yang lebih menjadikan lagi adalah mereka mengambil wilayah Palestina itu dari tengah, Pak. Dari tengah, Pak. Jadi orang-orang Palestina itu semuanya di pinggiran. Dia bikin toko besar, rumah sakit besar, mau masuk ke Palestina harus masuk kemana dulu? Masuk ke Israel. Dan ternyata memang sampai saat ini bangsa Yahudi ataupun bangsa Israel itu terus menerus tidak akan pernah berhenti perang antara masyarakat Palestina, masyarakat Arab secara khusus dan masyarakat Arab secara umum terhadap apa? Israel ini. Mereka membedakan antara Zionis dengan Yahudi, gitu loh. Kalau Zionis itu gerakan di mana mereka berusaha untuk merampas tanah apa? Palestina. Sedangkan Yahudi itu mereka klaim mereka adalah beragama Yahudi. Nah, di dalam Al-Qur'anul Karim itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa kita diperbolehkan untuk bermuamalah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu sudah jelas, mereka disebut ahlul kitab. Yang menjadi masalah ini adalah gerakan Zionisme, di mana masyarakat sipil dibantu oleh gerakan Zionisme ini bersama pemerintah Israel berusaha untuk menguasai sepenuhnya tanah apa? Palestina. Kira-kira kalau kita lihat saat sekarang ini kan sedang perang nih antara tentara Israel dengan apa? Tentara Palestina, yaitu tentara kelompok Hamas. Jadi ada Hamas, ada PLO, Pak. Kalau PLO itu di bawah pemerintahan Yasir Arafat. Mereka berusaha untuk mengajak damai, hidup berdampingan dengan orang-orang Israel, gak usah perang. Itu PLO, dibangun oleh pemerintah. Ada lagi nih Hamas. Hamas ini satu gerakan dibangun oleh masyarakat. Mereka tidak mau yang namanya berdamai, karena itu adalah tanah air mereka, harus mereka rebut. Karena semakin tahun mereka terus mengambil wilayah apa? Palestina. Secara perlahan-lahan mereka terus bangun perumahan-perumahan, mereka pagar, mereka tembok, mengusir orang-orang Palestina yang sudah lama di situ. Maka muncullah yang namanya Hamas. Hamas inilah yang tidak mau berdamai, mereka terus akan berperang. Sampai kapan pertanyaannya? Wallahu a'lam bishawab. Kalau di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dijelaskan bahwasanya nanti kamu di akhir zaman itu pasti akan mampu mengalahkan orang-orang Yahudi. Cuman di akhir zaman, sampai mereka bersembunyi di belakang
batu pun itu batu bisa ngomong, ngasih tahu kalau di belakangnya ada orang apa? Yahudi. Nah sekarang kalau batu udah bisa ngomong ngasih tahu di belakangnya ada orang Yahudi, sudah aneh nggak? Aneh, batu bisa apa? Berarti kalau udah mau apa? Mau hari kiamat. Kalau ditanya orang, apakah akan berakhir perang Palestina dan Israel? Tidak akan pernah berakhir sampai hari kiamat. Kenapa? Karena mereka, Allah katakan di ayat 10-nya, fi qulubihim marad. Mereka itu ada sifat nifak, ragu-ragu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman. Makanya orang-orang Yahudi di Madinah enggak bakalan masuk Islam, hanya sedikit saja yang masuk Islam. Karena mereka benci sama orang Arab. Mereka benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi akhir zaman itu bukan dari keturunan mereka. Bukan dari orang Yahudi, justru dari orang mana? Dari orang Arab. Mereka benci. Sampai kebenciannya itu mereka sembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad di dalam Taurat. Padahal di dalam Taurat itu sudah dijelaskan tentang sifat-sifat Nabi akhir zaman. Sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, mereka pun sudah tahu akan muncul Nabi akhir zaman, dan mereka sudah ketakutan. Kecuali hanya pendeta Bahiro yang dia ungkap tuh sifat-sifat Nabi Muhammad di dalam Injil. Kita mengatakan begini, orang Kristen, maaf ya, orang Nasrani, orang Kristen sama orang Yahudi itu sama. Orang Kristen bela mati-matian orang Yahudi, orang Israel. Padahal orang Israel itu mereka kaum yang sangat tertutup, tidak mengakui kehebatan orang lain, bangsa lain, agama lain kecuali agama mereka. Bagaimana bisa orang Kristen itu, ya, orang Nasrani itu disukai oleh orang Israel? Tidak akan mungkin. Kenapa? Karena orang Yahudi itulah yang membunuh Nabi siapa? Yang ingin membunuh Nabi Isa. Meskipun kalau di dalam agama itu dikatakan al-kufru millatun wahidah, yang namanya kekafiran itu sama saja. Dan Al-Quran memang mengakui adanya Yahudi dan Nasrani, kita dibolehkan bermuamalah. Tapi kalau kita baca ayat suci Al-Quran, bahwasanya tidak akan redha orang Yahudi dan Nasrani sampai kamu sekalian itu ikut kepada apa? Agama mereka. Dan ini terbukti orang-orang Yahudi sampai sekarang, orang Israel berperang melawan kita. Maka kebencian mereka kepada Nabi Muhammad SAW menyebabkan mereka apa? Tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Cuma pura-pura beriman karena di dalam hatinya ada apa? Ada ragu-ragu, ada sifat nifak. Makanya kita sebagai orang yang beriman dianjurkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah dengan membaca ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Karena hati ini kan kayak besi, Pak. Bisa karatan. Nah, karat-karat itu sifat nifak, sifat dengki, sifat dendam segala macam. Maka sahabat bertanya, "Wa ma jala'uha ya Rasulullah?" Bagaimana cara membersihkan hati yang kotor ini? Yang pertama adalah qiraatul Quran,
yaitu membaca Al-Quran. Yang kedua adalah zikrul maut, mengingat mati. Maka Allah katakan fi qulubihim marad, ini juga memberikan peringatan kepada kita agar supaya hati kita itu jangan sampai terkena penyakit apa? Sifat nifak. Karena sifat nifak itu apabila sudah di hati, ini tidak lagi menerima apa? Kebaikan dan juga kebenaran, meskipun dia yakin itu adalah benar. Maka dengan demikian kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.